Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jadi pagi hari ini anak-anak aku sedang dicukur rambutnya. Ketiga anakku semua cukur dengan bentuk yang sama. Kemudian aku di dalam lagi bersih-bersih. Mumpung mereka juga lagi dimandiin sama kakaknya. Kemudian karena aku dan anak-anak masih tidur di luar ya, jadi tiap pagi tuh pasti rutinitasnya adalah aku masukkan kasur dan beberapa bantal ke dalam kamar, dibantuin sama anakku yang pertama. Seneng sih anakku yang pertama tuh udah mulai ngerti kerjaan ya. Kadang dia bantuin aku untuk rapiin beberapa barang yang mungkin dia bisa. Jadi pekerjaan di rumah tuh jadi sedikit terbantu ya sama anakku yang pertama ini. Meskipun dia itu masih umur 6,5, belum ada 7 tahun, tapi dia tuh udah mulai ngerti. Mungkin karena dia punya adik, jadi dia paham aja gitu kalau ada sesuatu memang harus dibersihkan atau yang mungkin perlu dibantu. Karena juga jagain adiknya kalau aku lagi di dapur atau mungkin dia lagi libur sekolah, pasti dia jagain adik-adiknya. Dan anak aku yang kedua itu dia senang kalau misalnya ada kakaknya di rumah, karena dia itu belajar sesuatu pasti dari kakaknya. Dari dia belajar makan, kemudian belajar membaca sesuatu, itu pasti dari kakaknya. Bahkan naik sepeda pun aku tuh nggak pernah ngajarin ya. Dia tuh lihat kakaknya gimana cara naik sepeda, gimana caranya bunyiin bel sepedanya, itu semua dari kakaknya. Lanjut lagi ya. Di sini aku bersihin teras depan. Kemudian setelah bersih semuanya di ruang tengah dan di ruang tamu, aku langsung ke dapur untuk lanjut masak. Posisi kursi depan ini masih di sini ya, berguna untuk menutup jalan biar anak-anakku nggak keluar waktu aku mungkin lagi ngerjain sesuatu, dan kemudian si pintu depannya itu aku buka. Di sini aku lagi di dapur, persiapan buat masak. Hari ini lauk keringnya itu masih dengan tema tahu goreng ya, tapi aku kasih bumbu racik dulu biar rasanya lebih enak. Kemudian untuk sayurnya aku mau bikin sayur sop. Sayur sopnya ini yang harganya 2.000-an per bungkus ya. Biasanya tuh aku sebenarnya belinya yang misalnya kita beli 5.000 baru kemudian dibungkusin sama, tapi karena lagi kosong jadi belinya yang udah dibungkus. Di sini sayurnya ada wortel, ada kembang kol, kemudian ada kentang dan beberapa sayur putih. Untuk sopnya hari ini aku mau tambahkan potongan ayam ya, ukurannya 1/4. Tapi ayamnya itu nggak langsung aku masukin jadi satu di pancinya. Biasanya masaknya itu aku bedakan. Jadi ayamnya itu aku masak dulu sebentar, setelah agak matang baru kemudian aku angkat. Baru nanti kalau misalnya sayur sopnya ini sudah agak matang, baru aku masukkan si ayam, dijadikan satu. Nah, di sini tahunya udah matang, kemudian tinggal digoreng. Lanjut bikin bumbunya. Untuk bumbu sopnya biasanya aku pakai bawang putih aja ya, garam sama lada. Lanjut, kemudian di sini kita siapkan panci, kasih air, tunggu sampai mendidih. Kemudian kita goreng bumbunya agar nggak langu ya si bawangnya ini, sampai dia baunya agak harum. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam air. Itu airnya udah aku isi seledri. Kemudian
dimasukkanlah si ayamnya. Oh ya, sorry, aku lupa. Jadi ayamnya dulu aku masukin ya, kemudian baru sayur wortel, karena wortel itu agak keras, jadi dia yang paling pertama masuk, kemudian baru sayur-sayur yang lainnya yang mudah matang. Sambil nunggu sayurnya matang, kita kasih seasoning ya. Biasanya di sini untuk bumbunya atau seasoningnya aku kasih garam, gula, lada, sama dikasih masako rasa ayam atau rasa sapi. Nah, supaya makannya itu ada rasa pedas-pedasnya ya, karena aku juga suka pedas, aku bikin sambal kecap. Jadi lauknya hari ini sayur sop, tahu goreng, dan sambal kecap. Nah, barusan juga ada tetanggaku ngasih nasi pecel, alhamdulillah ya, bisa buat sarapan. Kemudian lanjut lagi bersihin dapur, dirapikan semuanya, kompornya juga dibersihkan, kemudian menata untuk peralatan dapur yang udah kering, kita pindahkan ke rak satunya supaya nanti waktu cuci piring di sana nggak numpuk banyak. Jadi peralatan aku di dapur itu nggak banyak ya cuman segitu-segitu aja. Gini aja sebenarnya nyucinya kayak udah capek banget, karena banyak aja gitu yang harus dibersihkan, yang harus dicuci. Apalagi kalau masak, meskipun cuman sedikit, pasti banyak barang yang terpakai. Jadi ini tuh salah satu alasan bikin malas masak itu adalah harus cuci perkakas yang lumayan banyak setelah masak. Tapi namanya seorang ibu ya, kita harus semangat siapin yang terbaik buat anggota keluarga, terutama juga buat anak-anak. Kalau misalnya kita nggak masak, terus makannya pasti bingung harus beli apa, dan menu di luar tuh pasti gitu-gitu aja. Kalaupun beli di warung ya, meskipun menunya banyak, itu pasti bingung disesuaikan dengan kesukaan anak-anak tuh kayak gimana. Takutnya nanti di sana terlalu pedas atau mungkin terlalu asin, sedangkan anak-anak itu kan biasanya nggak terlalu suka pedas dan nggak boleh makan pedas. Nah, di sini lanjut lagi aku nyapu dapur. Kemudian setelah dapur nyapu di sebelah rumah ini udah ditungguin sama anakku yang terakhir. Lanjut lagi anakku yang kedua juga udah nungguin nih. Gak tau dia ngapain bawa baju, kayaknya dia minta ganti baju ya, dia pengen pakai baju yang warna biru, padahal baru juga selesai mandi, udah pakai warna coklat, sekarang minta warna biru. Ya, drama-drama si para bocil.